Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat pengawas. Dalam beberapa surat yang telah kita bahas terdahulu, Allah pun mengatakan hal ini, namun tidak secara gamblang. Sehingga dalam kuliah dikatakan bahwa mungkin malaikat itu tidak ada, yang ada adalah nurani kita itu yang sepermiliar, seperbilion lebih kecil dari virus corona itu nanti yang akan menjadi saksi atas setiap tingkah laku kita dari lahir sampai mati. Namun kalau Allah sudah mengatakan secara pasti, sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat pengawas, ya berarti sudah tutup buku. Malaikat-malaikat itu ada. Karena secara logika bodoh saya mengatakan bahwa sungguh sayang sekali Allah menciptakan malaikat yang suci hanya untuk mengawasi kita yang sangat jalim ini, sangat bodoh ini, sangat papa ini, sangat miskin ini. Lebih baik malaikat itu mengerjakan hal-hal yang lain. Namun kalau Allah sudah mengatakan ini, ya sudah berarti benar ada malaikat-malaikat pengawas. Karena tahu betul itu yang namanya manusia kalau sudah mengingkari, sudah mendustai, sudah membohongi dirinya sendiri, itu luar biasa, segala cara dihalalkan. Sekecil apapun celah itu pasti dia akan lari ke sana. Namun ketika Allah mengatakan ada malaikat pengawasmu dalam kehidupanmu, ya sudah. Tapi kan saya nggak baca Al-Quran, saya nggak tahu. Wajar dong kalau saya hilaf. Tuh, pasti begitu tuh. Senantiasa terus mencoba untuk tidak membuat kitab sijin yang di belakang punggungnya itu untuk mendorong dia ke neraka. Terus berusaha. Karena saking panasnya, walaupun jauh situ sudah terbakar. Sudah merasakan panasnya luar biasa. Namun ketika ada ayat ini, udah. Kau mau bicara apa lagi? Tangan, mata, telinga, hati, semua tubuhmu sudah berbicara tentang keburukan-keburukanmu, kebusukan-kebusukanmu, tentang kejalimanmu, tentang genosidamu, dan kau selalu mengingkari. Yang terakhir, aku ciptakan malaikat pengawas ya. Manusia itu penuh dengan kealpaan, penuh dengan kelupaan. Malaikat pengawas itu tidak pernah lupa, tidak pernah alpa, selalu mengikutimu. Mau bicara apa lagi? Mingkem. Kalau Allah sudah memastikan ada malaikat pengawas. Sekali lagi ini harus dibaca dengan iman. Imannya kepada Rasulullah, imannya kepada Allah, imannya kepada Al-Quran. Kalau nggak ada iman ya jangan. Sampai jungkir balik pun nggak nyampe. Nikmati kitab-kitab agama kalian. Ini kita membahas tentang kitab Al-Quran. Itu sudah berarti Allah itu benar-benar kalau sudah meliputi manusia itu, haknya itu memang dia tidak mau. Ada yang merasa tidak berhak di surga tuh dia tidak mau. Ada yang merasa tidak berhak di neraka tuh dia tidak mau. Sampai benar-benar 100% yakin kau itu mendapat pahala terbaik dari aku yaitu surga, atau pahala yang terburuk dari aku adalah neraka. Dan masing-masing adalah 1 hari 1000 tahun. Coba bayangkan 10 menit saja kita dapat hukuman Allah di neraka berapa ratus tahun coba. Meskipun sahabat Rasulullah terus kita nantikan kelak mungkin kita ketika menjerit-menjerit di neraka. Karena ada beberapa kisah riwayat mistik juga yang dikatakan bahwa dia berbuat dosa banyak. Namun selamat hanya karena dia menikah dengan seseorang yang beragama Islam dan pernah bersyahadat walaupun hanya sekali coba. Walaupun hanya sekali, setelah itu dia kembali kepada Tuhannya. Allah
Lihat itu malaikat, lihat dia pernah bersyahadat nih. Mungkin di dalam neraka sudah berbentuk debu, udah nggak jelas lagi juntrungannya. Tapi akhirnya masuk surga coba. Karena Allah sekali lagi, rahmatnya, kasih sayangnya itu lebih cepat datang daripada azabnya. Kalau manusia paham. Begitu engkau bertobat langsung datang. Wah, dia bertobat tuh, kenapa? Para ahli pikir, para ahli Al-Quran, para ahli hadis, para ahli sejarah sudah pakem. Manusia itu kebanyakan adalah tobat dosa terus sampai dia ke liang kubur. Syukur-syukur dia bertobat pas matinya. Dapat laki draw. Tuh saking sayangnya Allah sama manusia, kurang lagi. Engkau berpikir tentang kebaikan sudah dicatat sebagai pahala. Engkau berpikir tentang kejahatan belum dicatat sebagai keburukan sampai engkau melakukannya. Banyak celah-celah manusia itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Untuk menghamba kepada Allah. Makanya Allah katakan, engkau menuju aku itu caranya banyak. Sebanyak butir pasir di pantai. Sebanyak butir pasir di pantai. Sama seperti banyak manusia mungkin dari sejak zaman Nabi Adam sampai Muhammad. Makanya kalau kita umat Islam ini pelitnya sama surga luar biasa. Konyol. Seolah-olah Allah itu miskin. Seolah-olah Allah itu tidak mampu menciptakan surga yang bisa ditempati oleh seluruh manusia bahkan kalau dia mau. Karena ada pembatas. Karena ada hukum. Hukum Allah namanya. Kita manusia juga punya hukum, namanya hukum manusia ini, karena ada hukum Allah. Tidak semua bisa masuk surga. Ada kode etik. Surga pun gerah jika ada penjahat masuk ke tempatnya. Begitupun neraka juga gerah jika ada orang yang saleh, orang yang suci masuk tempatnya. Bukan masalah koneksi-koneksian. Masalah backing-backingan, bukan. Kita kenal Muhammad nih. Lu kan pernah dulu kecil waktu itu main gundu sama gue, istilah kasarnya begitu. Masa Allah gak bisa sih minta maaf dari lu? Ya gak kayak begitu modelnya. Tapi karena beberapa wajib yang percaya itu, karena kita udah pernah ada backingan segala macam dengan Muhammad, itu gampang diluruskan. Itu luar biasa, makanya lanatullah memudahkan segala urusan yang seharusnya tidak terlalu mudah. Di samping kita jangan terlalu memperberat urusan satu jadi 1000, urusan 1000 jadi 100, jadi 1 juta, urusan 1 juta jadi 1 miliar. Pun juga kita jangan terlalu meremehkan urusan yang satu, ya kita harus satu, jangan 0,0 sekian kita kerjakannya. Harus sesuai. Mentang-mentang kita Islam nih, udah santai orang Islam malah. Gue mau udah tahu Muhammad, gue pernah ngaji, udah pernah sambil minum bir, sambil berzina, sambil berpesta, sambil ngebunuh orang, sambil mengambil duit rakyat. Seolah-olah yakin masuk surga. Mungkin kalau di agama-agama lain ada hal semacam itu ya, tapi di Islam ya susah. Kalau engkau tidak sholat dan berbuat kebajikan, seringkali Allah katakan, engkau sholat tapi berbuat kebajikan tidak, oh hilang nih sayap kamu yang kanan. Engkau berbuat kebajikan, sholat tidak, oh hilang nih sayap kamu yang kiri. Proses. Berita acara pemeriksaan itu, orang malaikat Jabaniyah yang sebesar gunung, para ahli tafsir mengatakan mengkeret. Mau klaim apa lagi? Ini yang udah paling terakhir nih. Malaikat pengawasmu datang nih. Aduh, kenapa sih dulu aku gak belajar Al-Quran, gak belajar, ya itulah akibatnya. Kesombongan, karena merasa memiliki harta, memiliki ruko di mana-mana, memiliki rumah di mana-mana, memiliki pesawat jet segala macam. Jadi Allah tidak dibutuhkan lagi sama dia.
lalai, orang-orang yang lalai. Allah sering mengatakan banyak yang masuk neraka hanya karena lalai. Alhamdulillahirabbil alamin.